Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang 8 cara hemat menggunakan uang jajan bagi pelajar. Nah, sebelum belajar kita baca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 8 cara hemat menggunakan uang jajan bagi pelajar. Nah, kalian yang setiap hari dikasih uang jajan oleh orang tua, bagaimana sih cara menghematnya agar tidak boros? Yuk kita simak. Yang pertama, buat daftar belanja. Nah, apa aja sih yang akan kita belanjakan dari uang jajan yang dikasih orang tua? Kita tulis aja, misalnya dikasih 10.000, ini 10.000 cukup buat apa aja ya untuk kebutuhan kita. Misalnya kita ingin beli makanan, beli minuman. Jangan sampai kita tidak punya rencana untuk belanja, langsung aja belanja, ternyata buat uangnya kurang, kan kita akan bingung. Jadi sebelum belanja tuliskan dulu apa aja yang akan kita belanjakan. Sebisa mungkin ada uang yang kita sisihkan untuk menabung. Yang kedua, biasakan untuk menabung. Nah, ini ada kaitannya dengan satu. Sebanyak apapun atau sekecil apapun uang jajan yang diberikan oleh orang tua, kita wajib menyisihkan untuk rajin menabung. Karena jika kalian dari kecil sudah rajin menabung, insya Allah setelah dewasa kalian akan terus tetap menjalankan menabung ini. Menabung penting untuk keperluan kalian di masa nanti, karena belum tentu kita di masa depan bisa atau masih punya. Jadi ini sebagai antisipasi atau nanti kalian di masa depan butuh sesuatu yang membutuhkan banyak uang. Contoh, sekarang SD, nanti butuh biaya untuk SMP, kan kalau kita punya celengan, insya Allah celengan tersebut untuk membantu dalam biaya sekolah kita. Ya, usahakan sarapan sebelum ke sekolah. Mau apapun itu, kalian harus makan. Yang penting makan. Jika tidak suka nasi, maka boleh makan dengan roti, atau dengan kurma, atau dengan buah-buahan apapun. Yang penting kalian makan, ada cadangan makanan, ada kekuatan untuk kalian nanti berpikir di sekolah untuk kegiatan di sekolah. Jangan sampai jangan tidak makan, karena khawatirnya tubuh kalian tidak kuat, nanti jatuh sakit. Jadi mau makan apapun itu kalian harus makan sebelum berangkat ke sekolah. Yang keempat, tidak perlu malu membawa bekal. Nah, yang ini jangan malu kalau kalian dikasih bekal oleh orang tua. Karena ini makanan dari rumah pasti terjamin kesehatannya. Udah dicuci sama orang tua kalian, dimasak dengan penuh cinta, tidak kena debu atau kena asap kendaraan, karena ketika sudah matang langsung dimasukkan ke dalam misting. Ini lebih sehatnya terjamin. Dan juga untuk berhemat uang jajan, karena jika sudah kenyang oleh makanan yang dibekal dari rumah, maka insya Allah jajan tidak akan banyak, paling juga sedikit. Jadi sisanya bisa kita untuk menabung. Yang kelima, selalu sediakan air minum di dalam tas. Jangan lupa kalau kalian pergi kemana-mana, khususnya ke sekolah, bawa air minum. Karena jangan sampai kalian kekurangan air. Kalau kekurangan air, nanti kalian dehidrasi, dan itu akan berujung kepada sakit. Jadi, karena tubuh kita ini sebagian besar air, maka air harus selalu sedia di tas kalian.
dalam membeli barang. Jangan sampai karena ada promo dan diskon, barang yang kita belum butuhkan kita beli, atau barang yang kita tidak butuhkan kita beli karena ada promo dan diskon yang besar. Harus selektif membeli barang, harus pilih-pilih dengan membeli barang. Belilah barang sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan budget kita. Kalau kita punya uang 10.000, maka belilah barang yang kita butuhkan dengan uang 10.000. Jangan sampai kita punya uang 10.000 terus kita beli barang yang kita tidak butuhkan, tapi karena ada lagi potongan harga kita beli. Itu nanti takutnya yang pertama tidak terpakai, dan kedua nanti kalian akan menyesal karena sayang, asalnya mau beli barang yang dibutuhkan A, kita malah beli barang yang tidak dibutuhkan B karena ada promo diskon. Ketujuh, manfaatkan kreativitas. Nah, kalian misalnya suka menggambar, coba terus latih menggambar kalian. Suka sepeda, latih terus sepeda kalian. Suka berbicara di depan umum, latih terus berbicara di depan umum kalian, karena kemampuan kalian itu bisa menjadi sumber penghasilan kalian. Contoh, kalian pintar menggambar di buku gambar, pakai krayon atau pakai pensil gambar. Maka jika kalian sudah bagus gambarnya, sudah ahli, maka kalian akan menjadi misalnya pelukis atau orang yang menggambar, dan itu sangat dibutuhkan nanti kalian saat di masa depan. Jadi apapun yang kalian sukai, aktivitas, lakukanlah sampai kalian bisa dianggap ahlinya. Bertemanlah dengan memiliki visi dan misi yang sama. Jadi dalam memilih teman, kalian boleh punya teman semuanya, bahkan harus menjadikan semua orang yang ada yang pernah ketemu dengan kita menjadikan teman. Tapi jangan sampai kalian terpengaruh oleh sikap buruk teman kalian. Jadi kita harus nilai dulu, orang ini kayaknya dia rajin belajar. Kita terus dampingi, kita terus ikuti agar kita juga terbawa oleh rajin belajarnya. Oh, teman ini suka jajan, suka boros, boleh itu jadi teman kita, tapi kita harus jaga jarak agar takutnya kalian terbawa oleh sikap tersebut. Harus dimulai dari sejak dini, dari sejak sekarang kalian umurnya masih muda, apalagi pelajar. Itu dalam hal pendidikan kalian harus hidup hemat karena akan berguna nanti kalian di masa depan. Salah satu cara hidup hemat yaitu dengan menyisihkan uang jajan atau mengatur uang jajan. Salah satunya dengan cara menabung. Tabungkanlah uang jajan yang kalian sudah sisihkan, maka kalian akan menuainya di masa depan dengan penuh kegembiraan. Oke, sekian materi yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.